Aku sangat cinta kepada Yesus. Dan Yesus yang aku cintai, hatinya mengasihi mereka. Yesus yang aku cintai, hidupnya diberikan untuk mereka. Kalau kita punya belas kasihan, maka segala rintangan yang tadinya menghambat kita untuk menolong orang lain akan kita lewati. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Kisah kemuliaannya Tuhan, kisah keindahannya Tuhan melalui hidupku, cerita hidupku, harusnya ujung-ujungnya yang dilihat itu bukan aku, tapi itu Tuhan. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta. Tak terasa kita sudah memasuki awal Oktober 2020. Saudara, tema kita bulan ini adalah Who is my neighbor? Atau siapakah sesamaku? Tema ini akan mengusik hati kita untuk lebih memperdulikan sesama kita yang berada di luar komunitas. Dan tema minggu ini adalah One I See atau Yang Saya Lihat, dibawakan oleh Pendeta Lukito Budiharjo. Setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mohon jemaat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan masing-masing. Selamat mengikuti ibadah online MDC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kita hari ini bersuka cita karena kita akan memuji Tuhan sebab kebaikannya dan kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya! Kau Allahku, Kaulah pengharapan dan kekuatan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya.
bersukacita selamanya. Sukacita kami di dalam-Mu Tuhan. Mari katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Come on! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Ada sukacita sebab Engkau di dalam kami Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Mari katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Sebab sukacita yang daripada-Mu itulah kekuatan kami Tuhan. Gak ada alasan kami untuk gak bersyukur, sebab kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan Kau menjadikan kami berharga di dalam-Mu Tuhan. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan
berharga Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dari kehidupan yang sia-sia, dan Engkau jadikan kami berharga Tuhan. Engkau lebih dari segalanya Bapa, dan kami sembah Engkau, naikkan pujian ini bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, sungguh berharga Engkau, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Oktober, dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena selama 9 bulan, di tahun 2020 ini Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah mendampingi kita, Tuhan memberkati kita. Walaupun di tahun ini kita semua menghadapi satu keadaan yang sulit, yaitu masa pandemi COVID-19. Dan sejak bulan Maret kita tidak bisa beribadah secara onsite atau secara reguler. Dan mulai minggu kedua di bulan Maret kita sudah beribadah secara online. Tapi saya percaya bahwa ibadah online tidak mengurangi makna daripada ibadah itu sendiri. Dan saya percaya walaupun melalui ibadah online, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan terlebih dahulu berdoa pada hari ini. Kita memohon urapan Tuhan turun atas setiap kita sehingga kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah secara online dan kami percaya Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Urapan Tuhan turun atas setiap kami untuk memampukan kami akan mengerti firman Tuhan. Urapan Tuhan juga turun atas hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan dapat dimengerti dan setiap kami dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tahun ini jangan lupa tema kita adalah level up. Naik tingkat dalam hal apa? Dari pengenalan kita, dalam hal pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, dulunya pengetahuan, kita kenal Tuhan mungkin dalam pengetahuan kita meningkat bukan hanya di dalam pengetahuan, tapi melalui pengalaman kita semakin mengenal Tuhan. Dan mulai bulan Oktober dan bulan November kita akan membahas unsur ke-8 dari 8 unsur untuk mengenal Tuhan, yaitu yang ke-8 adalah kasih akan semua orang. Nah, tema kita adalah Who is my neighbor? Siapakah sesamaku? Yang diambil dari Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayat ke-37.
Saya akan membacakan ayat ini. Pada suatu kali berdirilah seorang, jadi bukan banyak, cuma satu orang, seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ada banyak orang bertanya, belum tentu bertanya untuk minta pengertian, belum tentu dia bertanya untuk mau tahu lebih lanjut. Tapi jelas di sini dikatakan seorang ahli Taurat ini bertanya untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebuah pertanyaan yang luar biasa. Orang ini ingin tahu apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh apa? Hidup yang kekal. Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, ini ahli Taurat, betul-betul ahli. Dia bisa merangkum seluruh isi hukum Taurat di dalam dua hukum ini, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Ini luar biasa. Dan Tuhan bilang, benar, jawabanmu itu benar. Dia bisa menyarikan hukum Taurat, mengambil intisarinya, dan dia menyatakan itu kepada Yesus, dan Tuhan bilang benar. Tapi pertanyaan berikutnya, ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kalau dalam bahasa Inggris dikata, "Who is my neighbor?" Siapa sesamaku manusia? Dan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat ini dengan sebuah perumpamaan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, letak kota Yerusalem itu di atas bukit. Yeriko itu letaknya di tepi Laut Mati. Jadi memang kota Yerusalem lebih tinggi dari kota Yeriko. Dia harus turun dan memang melewati satu perjalanan yang disebut the Valley of Death. Jadi ada satu lembah yang memang berbahaya, di sana banyak perampoknya dan banyak hal-hal yang berbahaya. Dan dilanjutkan di dalam perumpamaan ini oleh Yesus, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya. Dan sesudah itu ia pergi meninggalkan dalam keadaan apa? Setengah mati. Jadi orang ini dirampok habis-habisan. Semua barang yang dibawa diambil sama perampoknya. Tapi begitu jahat ini perampok, sampai orang ini dipukulin sampai dalam keadaan apa? Setengah mati. Jadi kita mesti tahu, kalau orang ini dibiarkan pasti mati dia. Karena dia sudah dalam keadaan setengah mati. Lalu ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu dan melihat orang itu. Ini imam, melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dengan kata lain, imam dan orang Lewi ini menghindar. Karena waktu dia lihat, berarti sebenarnya pada waktu itu dia berada di sisi di mana orang itu tergeletak. Tapi waktu dia melihat, justru reaksinya lain. Dia malah nyebrang, menghindar. Lalu ayat 33 dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi ini orang Samaria tidak menghindar, tapi justru dia mendatangi orang yang jadi korban, si korban ini, dan dirawatnya, dinaikkan ke atas keledai. Dengan kata lain, dia nggak bisa nunggangin keledainya lagi, dia harus jalan, dibawa ke tempat penginapan. Lalu ayatnya yang ke-35, keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya
waktu aku kembali. Saudara, orang Samaria ini luar biasa. Dia bukan hanya taruh di penginapan, dia bukan hanya bayarin, tapi dia follow up. Kalau sampai kurang biayanya, saya akan tambahin. Ini luar biasa. Dia merawat orang yang jadi korban ini seperti anggota keluarganya sendiri, seperti saudaranya sendiri. Dia rawat sampai dia pastikan pulih. Lalu ayatnya yang ke-35, Yesus bertanya, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan ini, Yesus bertanya, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi saudara, dari perumpamaan ini kita melihat bahwa yang namanya mengasihi sesama bukan hanya dengan sekedar ucapan, yang namanya mengasihi sesama bukan hanya dengan kata-kata, tapi mengasihi sesama adalah sebuah tindakan. Nah, kisah perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus dan di situ kita melihat ada 3 orang yang melihat. Imam, dia lihat, tapi dia menghindar. Orang Lewi, lihat, dia menghindar. Orang Samaria, lihat, dan dia datangi si korban dan dia rawat. Saudara, kita perlu tahu dulu siapa imam dan orang Lewi. Imam adalah jabatan tertinggi. Imam adalah orang yang memang dikhususkan untuk melayani di bait Allah, melayani urusan-urusan rohani, melayani dalam tanda kutip penggembalaan. Lalu siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah suku yang dipilih juga untuk melayani di bait Allah. Itu orang Lewi. Zaman dulu tidak sembarang orang boleh melayani di bait Allah. Hanya suku Lewi yang boleh melayani di bait Allah. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang posisi, bicara tentang jabatan, seharusnya 2 orang inilah yang lebih menunjukkan pertolongan. Yang seharusnya 2 orang inilah yang harus melakukan atau membantu si korban. Tapi di dalam perumpamaan ini Yesus kasih tahu justru orang yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria pada zaman itu adalah orang yang direndahkan oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini orang Yahudi blasteran, orang Yahudi campuran. Orang Samaria ini orang yang tidak dianggap enteng oleh orang Yahudi. Sehingga orang Samaria boleh dibilang sebenarnya kepahitan sama orang Yahudi. Karena mereka direcehkan oleh orang Yahudi. Dan yang korban ini, orang Yahudi yang seharusnya mungkin dia kalau dia punya kepahitan, kalau dia punya kekecewaan, kalau dia punya ketidakpuasan terhadap orang Yahudi, mungkin dia akan bilang gini, syukurin kamu ngalamin seperti itu. Dia justru akan menghindar. Tapi ternyata apa yang dilakukan tidak seperti itu. Dia datangi, dia rawat, dia pastikan orang ini mengalami pemulihan. Jadi saudara, kita melihat ada 3 orang, ada 2 reaksi. 3 orang melihat, tapi ada 2 reaksi. Yang 2 orang pertama bereaksi yang sama, yaitu ketika dia melihat, dia menghindar. Reaksi yang kedua yaitu orang Samaria. Dia melihat dan dia datangi, dia menolong. Saudara, kenapa? Kenapa ada yang menghindar? Kenapa ada yang menolong? Dan kita melihat, yang menghindar karena dia punya kacamata yang salah. Dia melihat dengan cara memandang yang salah. Setidak-tidaknya adalah 3 hal yang kacamata yang salah yang menyebabkan para imam dan orang Lewi ini menghindar. Yaitu yang pertama, masalah sosial. Saudara, pada zaman itu, kalau imam dan Lewi dia bertugas, dia harus dalam keadaan tahir. Nah, orang yang dalam keadaan korban ini, kalau dia tolong, kalau sampai meninggal, maka dia menyentuh mayat, dia akan menjadi najis. Nah, kalau dia sudah najis, dia tidak bisa melakukan tugasnya. Dan ini juga ada prosesnya untuk pentahiran. Jadi ini masalah sosial. Waduh, saya imam, nanti kalau saya menolong, nanti malah jadi saya nggak bisa menjalankan tugas saya mengalami
najis dan lain sebagainya. Jadi ini masalah sosial. Yang kedua adalah masalah finansial. Kalau nolong, pasti ada biaya yang mesti keluar nih. Apalagi kalau yang ditolong meninggal, wah dia harus bertanggung jawab. Penguburannya dan lain sebagainya. Waduh, ini akan merepotkan sekali. Ini masalah apa? Finansial. Dan yang ketiga adalah masalah profesional. Seorang imam, seorang Lewi, dia harus menjaga dirinya untuk tetap tahir. Jadi kalau sampai dia tidak tahir, dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai imam, sebagai petugas di bait Allah. Nah saudara, karena kacamata ini yang mereka pakai, dan hatinya tidak terdorong oleh belas kasihan, sehingga tiga hal inilah yang menghambat mereka untuk menghindar. Menghambat mereka untuk tidak menolong, dan akhirnya justru menghindar. Supaya ya udahlah pura-pura nggak lihat. Makanya dikatakan dia menghindar dari seberang jalan. Tapi berbeda dengan orang Samaria. Orang Samaria ini kenapa menolong? Karena dia punya kacamata yang benar. Setidaknya ada 4 hal yang dimiliki atau kacamata cara orang Samaria ini memandang. Yaitu yang pertama, dia berpikir saya juga bisa mengalami hal seperti itu. Ini rasa empati. Saudara, dia menyadari bahwa hari ini mungkin orang itu yang mengalami musibah. Tapi one day bisa saja tidak tertutup kemungkinan saya yang mengalami musibah seperti itu. Sehingga orang ini bisa merasakan bahwa, wow, ini kasihan nih orang ini, saya perlu tolong. Ada rasa empati. Dia bisa merasakan bahwa menjadi korban seperti yang dialami orang ini, itu tidak enak. Orang ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si korban. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan demikian. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Si orang Samaria ini, lihat kalau dia orang itu menderita, kalau nggak ditolong kasihan, saya harus tolong dia. Dan dia juga berpikir, kalau saya tolong, kalau misalnya saya yang mengalami itu, saya juga pasti berharap untuk ditolong. Benar apa yang dikatakan Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi orang Samaria ini melihat kalau seandainya aku yang mengalami seperti itu, aku pun berharap untuk ditolong. Saudara, kacamata inilah yang membuat dia melakukan tindakannya. Yang kedua adalah, saya juga telah melakukannya. Saudara, pada zaman dulu, pada masa itu, kalau ada orang kena musibah, seringkali disangkut pautkan dengan masalah dosa. Kalau saudara masih ingat, satu kali ada orang yang buta dari lahir. Lalu orang-orang Yahudi bilang, tanya pada Yesus, ini anak orang buta dari lahir, dosa siapa? Dosa siapa? Dosanya dia atau dosa orang tuanya? Jadi pada zaman itu ada satu kepercayaan bahwa kalau orang mengalami musibah, orang mengalami sesuatu yang tidak enak itu karena akibat dosa. Nah, orang ini menjadi korban, dirampok habis-habisan, ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Pada zaman itu orang berpikir ini karena dosa. Jadi si orang Samaria ini juga melihat, aku nggak boleh menghakimi. Kalau dia mengalami hal ini, aku juga mungkin bisa saja aku mengalami hal seperti itu. Jadi saatnya aku menolong. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, Rasul Paulus pernah mengatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus menyadari bahwa Yesus datang untuk menolong orang berdosa. Dan Paulus menyadari, aku yang paling berdosa nih. Kenapa? Karena dia bunuhin pengikut Tuhan. Dia punya kepercayaan dan tindakan yang salah yang sudah dia lakukan. Sehingga dia katakan, aku ini paling berdosa.
Jadi saudara, orang Samaria ini tidak menghakimi orang yang jadi korban. Dia juga berpikir, saya juga orang berdosa kok. Dan dia tolong. Dan yang ketiga adalah saya lebih bahagia memberi. Kalau saya bisa memberi, kenapa tidak? Kalau saya hari ini bisa menolong, kenapa saya tidak lakukan untuk menolong orang yang jadi korban ini? Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat 35, Rasul Paulus juga mengatakan ini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Jadi dia memperhatikan, kalau saya bisa menolong, saya harus menolong. Saya yakin dia punya prinsip bahwa kalau aku bisa memberi hari ini, aku bersuka cita kalau orang ini bisa ditolong. Dan yang terakhir, inilah sebenarnya yang mendorong hal utama di dalam dirinya, yaitu yang keempat ini adalah belas kasihan. Belas kasihan telah mendorong orang ini punya kacamata yang benar. Saudara, belas kasihan mengalahkan barier, rintangan, halangan. Sebenarnya dia sebagai orang Samaria yang dilecehkan, yang direndahkan oleh orang Yahudi, dia mestinya dia tidak perlu menolong. Tapi karena belas kasihan begitu besar, semua halangan dan rintangan itu dia singkirkan. Dan dia bertindak untuk menolong. Belas kasihan juga menimbulkan kerelaan untuk berkorban. Dorongan belas kasihan ini akhirnya membuat dia rela untuk berkorban. Dia berkorban waktu, karena dia harus menangani orang yang menjadi korban perampokan ini. Dia pasti jadi lebih lambat dalam mengurus urusannya. Dia harus naikkan ke keledainya, dia harus jalan kaki mencari penginapan. Dia rela berkorban waktu, dia rela berkorban uang, dia rela untuk direpotin untuk orang lain. Yang notabene adalah boleh dibilang musuhnya. Karena dia orang Samaria direndahkan oleh orang Yahudi. Tapi karena belas kasihan, menimbulkan kerelaan untuk berkorban. Dan belas kasihan juga menimbulkan kerelaan berkorban tanpa mengharapkan balasan. Saudara, inilah pentingnya di dalam hidup kita memiliki belas kasihan. Karena kalau kita punya belas kasihan, maka segala rintangan yang tadinya menghambat kita untuk menolong orang lain akan kita lewati. Belas kasihan juga akan membuat kita rela untuk berkorban. Ya, memang ada korban waktu, korban uang, korban kita direpotin dan sebagainya. Tapi kalau ada belas kasihan, maka semua itu akan kita rela lakukan. Dan belas kasihan juga akan membuat kita rela berkorban tanpa mengharapkan balasan. Dan satu kali Tuhan Yesus menyampaikan hal ini dalam Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 34. Sampai 36. Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 36 dikatakan demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi orang berdosa juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jadi apa jasanya, apa bedanya? Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kalau kita lakukan tindakan yang kelihatannya baik, tapi ada harapannya, dia bilang orang yang nggak mengenal Tuhan, orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Apa bedanya? Itu sebabnya dalam ayat 35 Tuhan bilang gini, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh orang Samaria. Walaupun orang Yahudi dianggap orang yang melecehkan, orang yang merendahkan orang Samaria, tapi karena belas kasihan, dia berbuat baik kepada orang yang menjadi korban perampokan ini.
pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini orang Samaria bukan hanya meminjamkan, dia keluarkan biaya, dia tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dan Tuhan menutup, dia katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kalau kita digerakkan oleh belas kasihan, lalu kita bermurah hati kepada orang yang membutuhkan pertolongan, kita itu mencerminkan kehidupan seperti Bapa yang kita sembah. Saudara, saya teringat seorang yang sangat terkenal, yang pelayanannya dikenal oleh seluruh dunia. Beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, namanya Mother Teresa. Mother Teresa melayani orang-orang yang miskin dari antara yang miskin. Jadi orang-orang yang paling miskin dari yang antara yang miskin di Kalkuta. Satu kali ada orang bertanya kepada Mother Teresa, apa yang membuat ibu atau Bunda Teresa mengasihi orang-orang miskin ini? Orang-orang yang betul-betul sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Apa yang memotivasi, apa yang membuat Bunda Teresa mau melakukan hal ini? Bunda Teresa bilang, sebenarnya bukan karena aku mengasihi mereka. Hatiku ini sangat mencintai Yesus, suamiku, kekasihku. Aku sangat cinta kepada Yesus. Dan Yesus yang aku cintai, hatinya mengasihi mereka. Yesus yang aku cintai, hidupnya diberikan untuk mereka. Itu sebabnya aku pun mau mengasihi mereka. Karena kekasihku, yaitu Yesus Kristus, hatinya kepada mereka. Sehingga Mother Teresa dia bilang gini, I see Jesus in disguise. Aku melihat Yesus dalam penyamaran. Yesus menyamar di antara orang-orang yang membutuhkan itu. Itulah yang mendorong Bunda Teresa melakukan pelayanannya kepada orang-orang miskin. Karena cintanya kepada Tuhan menimbulkan belas kasihan. Sehingga dia lakukan walaupun di dalam pelayanannya tidak mudah. Ada banyak pengorbanan, korban perasaan, korban tenaga, korban uang, korban macam-macam perlawanan dan sebagainya. Tapi beliau tidak mundur setapak pun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa siapa sesama kita? Sesama kita adalah orang-orang yang hari ini membutuhkan pertolongan. Dan kalau Tuhan taruh itu ada di depan kita, kalau Tuhan taruh pada kita satu kesempatan untuk kita bisa melayani mereka, dan kita melakukannya buat mereka, maka Tuhan bilang, kamulah sesama manusia. Yaitu ketika kita mewujudkan itu di dalam tindakan kasih kepada mereka. Mari kita melihat dengan kacamata yang benar. Mari kita melihat dengan sudut pandang yang benar. Bahwa kalau Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang ada di depan kita yang perlu pertolongan dan kita bisa melakukannya, lakukanlah dengan segera. Karena dengan demikian kita mewujudkan mengasihi sesama manusia. Dan apa yang kita lakukan diperhitungkan Tuhan pada akhir zaman. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dikatakan demikian, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, dari ayat inilah Mother Teresa bilang, kalau aku melihat orang-orang miskin, aku melihat orang-orang yang membutuhkan, aku menolong. Kenapa? Aku melihat Yesus dalam penyamaran. Mereka itu adalah Yesus. Saudara, mari kita lihat dengan kacamata yang benar, bahwa orang-orang yang Tuhan taruh di depan kita untuk bisa kita tolong, lihat ada Yesus di situ. Dan semua itu akan diperhitungkan pada hari penghakiman. Ternyata apa yang kita lakukan, semua tidak sia-sia. Semua tidak hilang begitu saja. Tapi semua yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan di dalam hari penghakiman. Karena itu, saya mendorong setiap jemaat di tengah-tengah masa pandemi COVID seperti ini, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Ayo, pakai diri kita, jadikan diri kita menjadi anak-anak Allah yang menyalurkan kasih kita, yang menyalurkan berkat kita, yang menyalurkan pertolongan kita kepada mereka. Sehingga mereka bisa tertolong. Dan dari mulut mereka juga akan ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kita melakukan hal ini bukan untuk mencari pujian buat diri kita. Kita melakukan hal ini bukan untuk mencari keuntungan buat diri kita. Tapi kita melakukan hal ini supaya dari mulut mereka keluar pujian kepada Allah. Supaya dari mulut mereka keluar ucapan syukur kepada Tuhan. Karena mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menutup penyampaian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya berharap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya menjadi pengetahuan. Tapi menjadi tindakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa kebenaran firman-Mu mengingatkan kami siapakah sesama kami, yaitu ketika kami dipakai oleh Tuhan menjadi saluran kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu, sehingga dengan belas kasihan dan dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami, segala rintangan, segala barrier akan kami lewati. Dan Tuhan memakai kami untuk menjadi anak-anak Allah yang mewujudkannya melalui tindakan kami menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau terus akan mengurapi kami, Engkau akan memakai setiap jemaat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang rela untuk mengorbankan hidupnya, menolong dan menyelamatkan kita yang seharusnya menerima hukuman. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya saya ingin mengajak setiap kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah mengorbankan hidup-Mu sebagai teladan bagi kami, untuk kami juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu mewujudkan kasih-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan roti ini
dan anggur menjadi perjamuan yang kudus. Sehingga tubuh dan darah Yesus pada waktu kami makan, maka kuasa kasih-Mu dan kuasa kehidupan-Mu semakin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui pengorbanannya di kayu salib, tubuhnya yang Dia berikan, yang dicabik-cabik supaya kita yang terpecah disatukan kembali di dalam Yesus dan melalui kasih-Nya kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh-Mu ya Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mau makan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan Yesus. Kita pegang cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah darah perjanjian yang baru, darah yang telah dicurahkan bagi kita semua. Darah yang telah memeteraikan kita menjadi milik Yesus. Darah yang menebus kita. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau minum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang selalu mengingatkan kami. Kasih-Mu begitu ajaib, kasih-Mu begitu sempurna. Kami tidak berjalan sendirian, tapi kami senantiasa dituntun, dilindungi, dan didampingi oleh Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan-Mu. Dan kini waktunya Tuhan memakai setiap kami untuk menjadi saluran kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu pertama bulan Oktober ini dengan tema yang baru, yaitu siapakah sesama kita. Saya berharap saudara mengikuti tema ini secara lengkap selama 1 bulan, sehingga saudara mendapatkan seluruh kebenaran firman Tuhan tentang tema ini dan menjadi berkat buat sesama kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa juga untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kita akan minta berkat Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini kami mau menaikkan syukur kami dengan membawa persembahan kami, persepuluhan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami bawa dengan penuh sukacita karena kami percaya Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau yang telah memberkati kami semua. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Tuhan di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini. Khususnya kami berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa Indonesia, di mana ada banyak prediksi bangsa ini akan memasuki resesi ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa ini. Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan. Dan kami yakin Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan, yang membutuhkan pemulihan dalam keluarga Tuhan juga memberikan pemulihan itu. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah apa yang engkau lakukan, diberkatilah studimu, sehingga segala sesuatu yang engkau lakukan untuk Tuhan dan Tuhanlah yang membuat engkau berhasil.
Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima semua berkat itu dan katakan bersama-sama, amin.